Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prila Putri Nur Ramadhani dengan NIM 23010012, kelas BKI 5A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 5, yaitu kasus konseling multibudaya. Materi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah contoh-contoh kasus yang relevan, yang kedua bagaimana konselor menangani kasus tersebut, dan yang ketiga strategi untuk meningkatkan efektivitas konseling dalam konteks multibudaya. Yang pertama adalah kasus-kasus konseling multibudaya yang relevan. Dalam konseling multibudaya, konselor sering menghadapi kasus yang berhubungan dengan perbedaan nilai, cara berkomunikasi, kepercayaan, atau kebiasaan dari budaya yang berbeda. Berikut beberapa contoh kasus yang sering terjadi. Kasus yang sering terjadi itu ada perbedaan nilai keluarga. Misalnya, konseling berasal dari budaya yang sangat menjunjung tinggi kepatuhan kepada orang tua. Sementara, ia mengalami konflik karena ingin menentukan pilihan hidupnya sendiri. Perbedaan nilai ini sering membuat konseli merasa bingung dan tertekan atau merasa bersalah. Selanjutnya ada masalah identitas budaya. Contohnya, seorang mahasiswa yang merantau ke kota besar mengalami kebingungan identitas karena budaya di tempat barunya sangat berbeda dengan budaya asalnya. Ia merasa tidak cocok di dua lingkungan sekaligus. Selanjutnya, pernikahan berbeda budaya. Kasus ini muncul ketika pasangan berasal dari suku atau budaya yang berbeda, lalu menghadapi tekanan dari keluarga masing-masing. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan mereka secara emosional. Selanjutnya yaitu adalah bahasa dan cara berkomunikasi. Konseli mungkin tidak nyaman menyampaikan perasaan karena cara berkomunikasi dalam budayanya lebih tertutup. Hal ini bisa membuat proses konseling berjalan lambat atau kaku. Kasus-kasus seperti ini sangat umum ditemukan dalam konseling multibudaya dan membutuhkan penanganan yang sensitif. Yang kedua yaitu adalah cara konselor multibudaya menangani kasus-kasus tersebut. Untuk menangani kasus-kasus multibudaya, konselor perlu menggunakan pendekatan yang lebih tepat dan sensitif terhadap keberagaman budaya konseli. Dengan cara yang pertama menggali latar belakang budaya konseli. Dalam tahap awal konseling, konselor harus memahami latar belakang budaya konseli, termasuk nilai, kebiasaan, dan cara berkomunikasi dan makna budaya tertentu dalam kehidupannya. Selanjutnya, menghindari penilaian. Konselor tidak boleh memaksakan sudut pandang pribadinya. Nilai dalam budaya konselor tidak selalu sama dengan nilai budaya konseli. Selanjutnya, menjalin hubungan yang empatik. Hubungan konseling harus penuh empati dan penerimaan. Konseli akan lebih terbuka jika merasa dihargai dan tidak dihakimi. Selanjutnya, menyesuaikan teknik konseling. Misalnya, untuk konseli dari budaya yang lebih tertutup, konselor bisa menggunakan teknik bertahap seperti pertanyaan ringan sebelum masuk masalah inti. Untuk konseli yang sangat menjunjung keluarga, konselor bisa memadukan pendekatan yang melibatkan pemahaman sistem keluarga. Selanjutnya, memberikan ruang untuk ekspresi budaya. Konselor bisa memberi ruang bagi konseli untuk menggunakan bahasa, simbol, atau cerita budaya yang lebih relevan dalam konseling. Hal ini membuat konseling lebih nyaman dan natural. Dengan langkah-langkah tersebut, konselor dapat membantu konseli memecahkan masalah tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya yang mereka pegang. Yang ketiga yaitu adalah strategi untuk menimbulkan efektivitas konseling multibudaya. Agar konseling multibudaya berjalan efektif, konselor
membutuhkan beberapa strategi paling penting. Yang pertama, meningkatkan kompetensi budaya. Konselor perlu belajar mengenai berbagai budaya melalui pelatihan membaca literatur, atau berinteraksi langsung dengan komunitas yang berbeda. Yang kedua yaitu adalah menggunakan pendekatan fleksibel. Tidak ada teknik yang cocok untuk semua konseling. Konselor harus fleksibel memilih pendekatan berdasarkan kebutuhan kebudayaan konseling. Selanjutnya, melibatkan dukungan sosial yang relevan. Dalam budaya tertentu, keputusan keluarga atau tokoh adat sangat penting. Jika sesuai, konselor harus dapat mempertimbangkan bekerja sama dengan pihak keluarga atau komunitas selama konseling setuju. Selanjutnya, mengembangkan komunikasi yang sensitif budaya. Pilihan kata, bahasa tubuh, dan sikap harus disesuaikan agar tidak menyinggung nilai konseling. Selanjutnya, menggunakan perspektif ekologi. Konselor melihat masalah konseling bukan hanya dari sisi individunya saja, tetapi juga dari lingkungan sosial, keluarga, dan budaya. Dengan perspektif ini, pemahaman konselor menjadi lebih menyeluruh. Selanjutnya, membangun relasi yang setara. Konseli harus merasa bahwa dirinya diperlakukan sebagai individu yang berharga. Dengan relasi yang setara, proses konseling menjadi lebih efektif dan nyaman. Dengan strategi ini, konseling multibudaya menjadi lebih efektif, lebih empatik, dan lebih menghargai perbedaan. Secara keseluruhan, kasus-kasus dalam konseling multibudaya sering terhubung dengan perbedaan nilai, komunikasi, identitas budaya, dan tekanan sosial. Konselor harus menangani kasus tersebut dengan pemahaman budaya yang baik, teknik yang fleksibel, dan sikap empatik. Dengan menerapkan strategi yang tepat dari peningkatan kompetensi, komunikasi, sensitif budaya, hingga pendekatan ekologi, konseling multibudaya dapat berjalan jauh lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.